Shalom, puji Tuhan. Kembali kita bersama-sama dalam acara kategorial ministry Komisi Perempuan GPPS Sawahan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sekali lagi pada siang hari ini kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Hamba akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong urapan Tuhan, otoritas Tuhan menyertai hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan karena tuntunan roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, berkaryalah, urapi kami semuanya yang mendengar. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada siang hari ini adalah kasih setia Allah dalam pergumulan. Kasih setia Allah dalam pergumulan. Saya akan membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-6. Kitab Mazmur pasal yang ke-6, saya akan membaca dari ayat 2 sampai ke ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalikanlah Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhilah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengarkan tangisku, Tuhan telah mendengarkan permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Saudara, di pasal 6 dari kitab Mazmur yang baru saja kita baca di sini. Di sini kita dapat melihat betapa Raja Daud mengalami pergumulan yang amat sangat. Raja Daud mengalami pergumulan yang sangat berat, mengalami pergumulan yang sangat hebat, saudara. Sekalipun dia adalah seorang raja, raja yang disegani, raja yang dihormati, raja yang dihargai, tetapi toh namanya manusia mengalami pergumulan. Saudara, diakui atau tidak diakui, kita pun sama seperti Raja Daud ini pasti mengalami pergumulan. Mungkin mengalami pergumulan yang seberat apa yang dialami oleh Raja Daud. Dan pergumulan-pergumulan ini tidak memandang perbedaan. Apakah tua atau muda, apakah besar atau kecil, kaya atau miskin, pandai atau bodoh, pasti semua orang akan mengalami pergumulan. Saudara, seperti yang saya sampaikan, diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, bahwa perjalanan kehidupan manusia itu tidaklah selalu mulus seperti apa yang direncanakan. Di dalam meniti perjalanan hidup ini,
Terkadang kita diperhadapkan dengan suatu jalan yang berliku-liku, saudara. Suatu jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Sehingga kita dengan bersusah payah untuk melewati jalan itu. Tetapi saudara nggak usah takut. Karena Raja Daud pun mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Karena gadamu dan tongkatmu menghibur kita semua. Amin. Oleh karena itu, saudara, apapun yang terjadi, kita nggak usah takut. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7, saudara, dikatakan di sini, di ayat yang ke-7, perhatikan. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah, ayat 7 maaf, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangmu. Oh, luar biasa, dikatakan dengan air mataku aku membanjiri ranjangmu. Ini adalah suatu kalimat yang luar biasa. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Wah. Ini melukiskan betapa dahsyatnya pergumulan dan penderitaan Raja Daud. Sehingga dia mengatakan, dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Saudara, kalau saudara mengerti gaya bahasa, di sini ada satu gaya bahasa yang bernama hiperbol. Apa itu? Membesar-besarkan sesuatu. Masa ranjang dibanjiri dengan air mata? Jadi ini merupakan satu gaya bahasa yang bernama hiperbol. Contoh lain, gaya bahasa hiperbol ini. Dia itu kepala batu. Loh, masa kepalanya dari batu? Ini menunjukkan bahwa orang itu keras kepala. Inilah gaya bahasa hiperbol. Dan kalau kita melihat di kitab Amsal, di sana dikatakan, kasihilah hikmat, junjunglah hikmat. Loh, hikmat kok dikasihi? Apa ini? Ini juga merupakan salah satu gaya bahasa yang bernama personifikasi. Yaitu apa personifikasi itu? Yaitu gaya bahasa yang menghidupkan benda-benda mati. Jadi benda-benda mati itu seolah-olah dihidupkan. Contoh lain dari gaya bahasa personifikasi, dengarkanlah pohon-pohon sedang bernyanyi. Loh, pohon kok bernyanyi? Saudara, pohon ketika ditiup angin, maka menimbulkan suatu gesekan dan terjadilah suara yang gemerisik, kresek-kresek. Yaitu dikatakan pujangga, dengarkanlah pohon-pohon sedang bernyanyi. Ini merupakan gaya bahasa menghidupkan sesuatu benda mati. Dan tidak salah kalau penyanyi Ebit G. Ade dengan liriknya dia mengatakan, coba kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Lu ngomong kok pada rumput, bertanya kok pada rumput. Ya, inilah gaya-gaya bahasa. Ternyata Alkitab itu penuh dengan kalimat kata-kata yang puisi, kata-kata yang puitis. Luar biasa. Dan kalau kita lihat di Kidung Agung, wah, bagaimana untuk merayu sang kekasihnya dengan kata-kata yang romantis. Kalah anak-anak muda zaman sekarang. Ya, bukan saja parasnya cantik, hatinya pun juga cantik, mulia. Loh. Jadi ternyata Alkitab itu kitab yang luar biasa, penuh dengan kata-kata puitis, penuh dengan kata-kata puisi. Demikian juga saudara, di sini Raja Daud dia melukiskan kepedihannya, kesusahannya, kependeritaannya,
Dengan air mata aku membanjiri ranjangku. Tetapi Raja Daud tidak terus tenggelam dan tenggelam di dalam kesedihannya. Karena Raja Daud tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang saya sembah, Allah yang saudara sembah adalah Allah yang penuh kasih setianya. Allah yang penuh kasih setianya. Coba kita melihat di ayat yang kelima. Kita melihat ayat yang kelima. Tolong diberi sekat, saya akan membahas ayat-ayat dari Mazmur pasal 6 ini. Ayat 5 dikatakan demikian. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Di sini Raja Daud tahu hanya kasih setia Allah lah yang memampukan dia untuk terus dapat bertahan menghadapi pergumulan ini. Hanya dengan kasih setia Allah lah dia mampu berdiri tegak menghadapi setiap persoalan yang dia hadapi. Dan oleh karena kasih setia Allah lah, maka doa-doa Raja Daud didengar Tuhan. Coba saya akan membaca di ayat yang ke-10. Jelas dikatakan, karena dengan kasih setia Allah, maka Allah mendengarkan jeritan doa Raja Daud di ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Tuhan menerima doaku. Tuhan mendengarkan jeritan doa Raja Daud. Saudara, adakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mendengar saat ini? Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Katakanlah seberat apa yang dialami oleh Raja Daud. Tetapi percayalah saudara bahwa kasih setia Allah sanggup memberikan pertolongan kepada saudara. Amin. Karena itu saudara, hapuslah air matamu. Jangan tangisi lagi persoalan hidupmu. Jangan saudara melihat betapa besar masalah yang aku hadapi, betapa berat persoalan yang aku alami. Tetapi lihatlah pada siang hari ini betapa besar dan dahsyatnya kuasa Allah yang dapat menolong saudara. Biarlah kasih setia Allah sanggup menolong setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi. Amin. Saudara, karena itu apapun yang terjadi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Memang dengan hadirnya masalah yang datang di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak mengerti lagi apa yang harus kita doakan, apa yang harus kita katakan. Hanya air mata ini yang mengalir kian lama kian deras di pipi kita. Hanya air mata inilah yang menjadi wakil dari segala apa yang ada di dalam sanubari kita. Tetapi satu hal ingin saya katakan kepada saudara pada siang hari ini. Saudara jangan takut, jangan terus tenggelam dan larut dalam persoalan hidupmu. Percayalah, ketika kita datang bersimpuh di bawah kaki Tuhan, mintalah kasih setia Allah, maka pertolongan itu akan terjadi pada saudara sebagaimana Raja Daud alami. Amin. Jangan saudara kecut hati, jangan saudara tawar hati. Tetap kuatkan imanmu, teguhkan iman saudara bahwa pertolongan itu pasti akan terjadi. Amin. Saudara, nah sekarang timbul pertanyaan, apa sih kasih setia Allah? Apa sih kasih setia Allah itu? Mazmur pasal 90 ayat 14, kita keluar sebentar. Mazmur pasal 90, kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu,
supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saya ulangi, kenyangkanlah kami di waktu pagi oleh kasih setiamu. Loh, ketika saya membaca ini saya merenung, kenyangkanlah kami di pagi hari oleh kasih setiamu. Loh, apakah kasih setia Allah itu merupakan makanan sehingga kita menjadi kenyang? Benar, saudara. Hidup manusia ini terdiri dari 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketiganya itu harus mendapatkan makanan yang seimbang. Tetapi sayangnya kita seringkali hanya memikirkan makanan secara jasmani. Makan airnya kena kolesterol, tekanan darah tinggi, kena asam urat, kena diabetes, kena apa. Karena hanya memikirkan makanan secara jasmani. Tetapi mereka lupa bahwa jiwa kita, roh kita juga harus mendapatkan makanan yang seimbang. Nah, sekarang apakah menu utama makanan dari jiwa dan roh kita itu apa? Yaitu kasih setia Allah. Kasih setia Allah. Amin. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia, kita diciptakan dengan hati yang tidak pernah merasa puas dan merasa bahagia sebelum dipuaskan dan dibahagiakan oleh Allah. Seorang yang bernama Blaise Pascal, dia mengatakan di dalam hati manusia itu ada suatu rongga titik yang terkecil, titik yang terdalam dalam hati kita yang bernama Golgi vakum. Nah, titik inilah yang tidak akan pernah merasa puas dan merasa bahagia sebelum dipuaskan dan dibahagiakan oleh kasih setia Allah. Boleh orang itu kaya raya, boleh orang itu cukup terkenal, cukup termasyur, boleh. Dunia boleh mengakui, tetapi kalau tidak pernah dipuaskan, dibahagiakan oleh kasih setia Allah, orang ini tidak akan merasa puas walaupun dengan harta yang berlimpah-limpah. Banyak buktinya, berapa banyak bintang film, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson, siapapun yang kaya raya, dunia mengenal ketenarannya, tetapi akhirnya mereka mati dengan tragis. Karena apa? Karena tidak pernah mengalami kasih setia Allah. Ketika Marilyn Monroe meninggal, akhirnya ditemukan catatan bukuan harian di lacinya. Dikatakan apa? Jiwaku kosong, jiwaku merana, aku tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Walaupun terkenal, dunia mengenal dia, hartanya berlimpah-limpah, karena dia tidak dipuaskan oleh kasih setia Allah. Mending saudara dan saya, walaupun bukan orang kaya raya, bukan orang yang cukup terkenal, asal cukup Yesus mengenal nama saudara, itu yang memuaskan saudara. Amin. Itu. Karena itu mintalah kasih setia Allah. Nah, kasih setia Allah ini diberikan kepada siapa? Pertanyaannya. Kasih setia Allah diberikan kepada siapa? Kunci dari pembacaan ini kembali lagi kepada Mazmur pasal yang ke-6 tadi. Kuncinya di ayat ke-4, itu kuncinya. Saya akan membaca di ayat yang ke-4. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Saya ulangi. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kalau kita renungkan, ini adalah kalimat apa? Kalimat tanya. Berapa lama lagi? Ini kalimat tanya. Dan kalau kita teliti dan kita cermati, bahwa kalimat ini mengandung unsur apa? Mengandung unsur penantian. Berapa lama lagi? Di sini Raja Daud dia ingin menyampaikan isi hatinya, berapa lama lagi Tuhan?
menolong aku? Berapa lama lagi Tuhan aku harus mengalami penderitaan ini? Jadi kalimat ini mengandung unsur penantian. Saudara, dan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat apa? Jadi kasih setia Allah itu diberikan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa, saudara? Saya akan membaca di Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dan orang-orang teruna jatuh. Saya ulangi. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi jelas di ayat ini mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apa itu kekuatan baru? Di sini di ayat yang ke-31 jelas. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Naik terbang. Apa artinya? Apa arti rohaninya? Saudara, manusia selama hidup di dalam dunia ini itu terikat oleh suatu hukum alam, yaitu hukum gravitasi bumi, gaya tarik bumi. Artinya apa? Kalau kita melempar benda ke atas, pasti jatuh ke bawah. Karena apa? Ada gaya tarik bumi, gravitasi itu. Jadi naik terbang arti rohaninya apa? Artinya yaitu melawan gaya tarik bumi. Terbang itu berlawanan dengan gaya tarik bumi, atau dalam kata atau dalam arti rohaninya, terbang artinya melawan gaya tarik dunia ini. Bukankah dunia penuh dengan keindahan? Bukankah dunia penuh dengan kenikmatan? Tetapi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mempunyai satu kekuatan untuk melawan setiap gaya tarik dunia yang mempersona ini. Naik ke atas, naik ke atas. Gitu. Nah, apa hubungannya kekuatan baru dengan burung Raja Wali? Apa kaitannya? Ternyata ketika saya menyelidiki, burung Raja Wali adalah burung yang sangat spesial. Mengapa? Karena dia hanya mempunyai satu pasangan, dan dia tidak akan mengganti pasangan dengan yang lain. Seperti burung lovebird yang saya pelihara itu. Satu pasang sampai mati ya itu pasangannya. Sekalipun dikumpulkan dengan burung-burung, cuman itu aja pasangannya. Tidak akan lari dengan pasangan yang lain. Dan burung Raja Wali ini hidupnya selalu berada di atas bukit yang tinggi. Tidak pernah di bawah. Dan dia mempunyai ketajaman matanya itu 8 kali ketajaman mata manusia. Jadi dari tempat yang jauh dia bisa memandang seekor anak kelinci di bawah yang kecil itu. Maka dengan tanggapnya dia langsung menukik dan menerkam
anak kelinci itu. Tetapi ketika burung Raja Wali berusia 40 tahun, di sini dia punya kuku mulai memanjang. Biasanya kuku ini dipakai untuk menerkam dan pasti mangsanya tidak akan lari. Tetapi di usia 40 tahun, kukunya memanjang. Paruhnya, cocoknya itu mulai memanjang. Dan bulunya mulai tumbuh tebal. Sehingga ketika ada mangsa, dia akan menerkam itu. Dia tidak segesit, tidak selincah waktu dia masih muda. Jadi dia terlalu lamban. Dan ketika mau menerkam mangsanya, merosot, luput karena apa? Kukunya terlalu panjang. Dan kalau ada mangsa dia mau menerkam, karena bulunya sangat tebal, dia terlalu perlahan-lahan. Lalu diambil oleh burung Raja Wali yang lain. Dan dia berpikir, kalau aku terus-terusan demikian, aku akan mati kelaparan. Aku tidak bisa makan. Akhirnya dia mengambil suatu inisiatif. Aku harus pergi mengasingkan diri, seorang diri di tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk berpuasa. Ketika dia sudah sampai di tempat yang sunyi, yang tidak ada burung-burung lain, di situ dia mulai memukul-mukulkan kukunya, diantuk-antukkan, dipukul-pukulkan ke batu dengan tujuan supaya kukunya lepas. Ketika kukunya lepas, sakit berdarah. Lalu dia mengantuk-antukkan paruhnya, cocoknya ke batu supaya apa? Supaya patah. Dan dia mengharapkan supaya semua kuku yang lama, paruh yang lama patah. Dan dia mulai mencabuti bulu-bulu di sayapnya yang berat itu. Sampai berdarah-darah, sampai tidak berbulu. Lalu dia berpuasa. Selama berapa lama? 150 hari, 5 bulan lamanya. Mengapa dia berpuasa? Dia berpuasa menantikan kuku yang baru timbul. Dia menantikan cucuk atau paruh yang baru timbul. Dia menantikan sayap-sayap, bulu-bulu sayapnya untuk tumbuh menjadi bulu yang baru. Selama 150 hari. Tidak makan, hanya minum air hujan. Dan ketika sudah sampai 150 hari, maka dia merasa bahwa kukunya sekarang sudah tumbuh dengan kuku yang baru. Seperti kuku yang masih muda. Paruhnya juga paruh baru. Dan sayapnya dengan bulu-bulu yang baru. Maka dia dengan kekuatan, menggunakan ototnya. Dengan kekuatan ototnya, dia mulai mengepak-ngepakkan sayapnya. Mulai ngepak-ngepakkan airnya. Dia menimbulkan suatu kekuatan baru. Begitu dia merasa ada suatu kekuatan, maka dia akan terbang melintasi badai, melawan arus badai, terbang naik ke atas. Itulah riwayat burung Raja Wali. Maka begitu dia sampai di atas, dia mempunyai kekuatan baru untuk dapat menerkam mangsanya seperti waktu dia masih muda itu. Dan setelah lewat 30 tahun kemudian, ketika dia berusia 70 tahun, baru dia mati. Ini kan menggambarkan periode kehidupan manusia 70 tahun. Kalau burung Raja Wali mengerti, dia berpuasa karena dia merasa tidak mampu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita sebagai anak Tuhan bukan saja mengerti berpuasa, tetapi kita bisa berdoa dan berpuasa. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saat ini engkau menghadapi pergumulan yang sangat berat. Percayalah, seberat apapun persoalanmu, ayo kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita bersimpuh panggil namanya. Kita dengan doa dan puasa, apa yang sedang kita hadapi, saya percaya kalau burung Raja Wali, dia menunggu 5 bulan untuk mencapai kekuatan itu. Saya percaya bagi kita anak-anak Tuhan, kalau burung Raja Wali, dia bisa tekun 5 bulan untuk tetap menantikan kekuatan baru.
Mungkin saat ini doa saudara belum didengar. Percayalah, mungkin bulan ketiga enggak didengar, bulan yang keempat didengar Tuhan. Tetapkan iman saudara. Amin. Saya tidak lama di sini. Mungkin saya akan membahas sedikit aja poin-poinnya ya, yang dua yang belum saya bahas. Tapi karena waktu, saya akan membahas sedikit saja. Saya lanjutkan di sini. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu. Bukankah kita ini sedang dalam arena pertandingan lari? Artinya apa? Perlombaan lari. Dengan tujuan apa? Tujuan kita cuma satu, sana. Di sanalah garis finish. Garis finish. Di sana aku harus mencapai garis finish. Sekalipun aku sempat jatuh, tapi aku bangun. Aku melanjutkan perjuanganku. Karena aku tahu di sanalah garis finish. Aku tetap memelihara iman. Dan di sana aku tahu mahkota tersedia bagiku. Bagi setiap orang yang setia atau menanti-nantikan Tuhan, dia punya satu goal atau sasaran. Di sana aku akan mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan bagiku. Bagi orang yang selalu menantikan Tuhan, dia dengan semangat berlari. Bukankah kita dalam perlombaan lari? Amin. Dan saya tidak lama, saya akan ke bagian yang terakhir. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Apa itu? Mereka berjalan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Artinya kita menggunakan kaki kita untuk berjalan mencari jiwa, dan kita tidak akan merasa lelah. Ya. Apa itu? Ada pujian mengatakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah. Pergunakan kakimu mencari jiwa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang mendapat kekuatan baru, orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru, yaitu kekuatan seperti burung Raja Wali, kekuatan untuk mencapai garis akhir. Goal yang kita tujuan kita adalah goal di sana. Untuk mendapatkan mahkota itu, dan kita tidak lelah untuk mencari jiwa untuk kerajaan surga. Jadi di sini saya tidak memperpanjang apa yang saya sampaikan, supaya saudara dan saya itu mengerti bahwa dalam pergumulan itu mintalah kasih setia Allah untuk dapat menolong setiap persoalan saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Secara manusia hamba terbatas, hamba tidak bisa menguraikan lebih dalam. Tapi biarlah Roh Kudus saja yang memimpin kita, memberi pengertian, menuntun kita supaya kita lebih mengerti akan kehendak Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Dan ajarkan kami bukan hanya mendengar, tetapi berilah kemampuan kami untuk melakukan setiap firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang mendengar saat ini, berkati semuanya. Dan kami percaya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan tetap menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan penyembahan kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.